Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG Transformasi Batch ketiga Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ansori. Saat ini saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran fikih tahun 2025 pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 250401130793. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik kegiatan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan untuk peserta didik kelas 10 Madrasah Aliyah dalam mata pelajaran fikih dengan materi syariat puasa dalam Islam dengan menggunakan model pembelajaran deep learning. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak tugaskan satu orang untuk pimpin baca doa. Silahkan. Berdoa sebelum kita memulai kegiatan pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Pertama, Bapak akan mencek kehadiran kalian semua. Harapkan Bapak sebutkan namanya, dengarkan dengan baik. Ahmad Sidik, Adit, Ahmad Jidatul Amelia. Oke, yang terakhir Rofi Faras Azmi. Ya, terima kasih. Belum kita memasuki ke materi dalam pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian menyimak dengan baik dan fokus terhadap apa yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak akan mengenalkan sedikit apa tujuan pembelajaran yang akan kalian peroleh nantinya. Materi kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu yang pertama itu mindful learning, yaitu menganalisis dan merenungkan atau tadabbur makna ibadah puasa, rukun, syarat puasa secara mendalam sebagai bentuk kesadaran spiritual. Kemudian yang kedua, meaningful learning atau menghubungkan syarat sah dan rukun puasa dengan isu-isu kontekstual di kehidupan remaja seperti penggunaan media sosial saat puasa. Kemudian yang terakhir itu joyful learning, menerapkan nilai-nilai hikmah puasa, kesabaran dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari serta membuat komitmen personal. Kemarin kita sudah mempelajari tentang salah satu juga dalam rukun Islam. Rukun Islam yang kedua apa? Salat. Nah, kali ini kita membahas tentang rukun Islam yang ketiga. Apa yang rukun Islam ketiga? Puasa. Ya, puasa. Nah, apa itu puasa? Ada yang tahu? Ya. Menahan diri dari menahan lapar, menahan nafsu, apa lagi? Menahan diri. Dirikah ditahan? Dari godaan. Godaan siapa? Godaan kawan. Setonnya jangan ke kawan lah. Kan bisa berkelahian. Ya. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ini salah satu ayat yang mengandung tentang kewajiban berpuasa. Tolong Rofi bacakan ayat tersebut.
Silahkan perhatikan kawan-kawannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah salah satu ayat yang mengandung tentang kewajiban orang-orang untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Pengertian puasa. Nah, ini tadi pengertian puasa. Kata puasa dalam bahasa Arab yaitu as-saumu atau as-siyamu yang memiliki arti menahan tadi. Menahan atau mencegah apa yang ditahan, apa yang dicegah. Nah, pengertian puasa adalah menghindari dari makan, minum. Adapun dalam ilmu fikih itu kan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, adapun dalam fikih, ilmu fikih, puasa itu apa? Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Nah, yang membatalkan jadi bukan hanya menahan makan, bukan hanya menahan minum, bukan hanya menahan nafsu, tapi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Maka dari itu kita perlu tahu apa-apa hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sebelum masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa, kita harus tahu dulu syarat dan rukun dari ibadah puasa. Yang pertama itu syarat puasa. Nah, syarat puasa itu terbagi menjadi dua bagian. Ada syarat wajib puasa, adapun syarat sah puasa. Syarat wajib. Nah, syarat wajib ini ada yang pertama Islam. Kemudian berakal. Ketiga balik. Keempat mampu. Kelima mukim. Keenam tidak sedang berhalangan. Kemudian syarat sah puasa yang pertama Islam. Kedua tamyiz. Tamyiz ini atau mumayyiz. Tahu mumayyiz? Apa? Mumayyiz bisa membedakan yang baik atau yang salah. Nah, ketiga ada suci dari haid dan nifas. Nah, keempat puasa yang kemudian yang kedua itu ada rukun puasa. Nah, rukun puasa adalah jadi rukun puasa itu adalah hal-hal yang harus dilakukan selama berpuasa. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Nah, rukun puasa pun ada dua. Rukun puasa ada dua, yaitu niat dan meninggalkan serta menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari hingga terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja, mengatakan dengan sengaja. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, mengalami haid dan nifas. Meneruskan makan setelah makan karena lupa. Maksudnya kayak apa? Maksudnya bagaimana? Kayak lupa. Kita ini puasa loh, Pak. Tadi ingat bahwa kita ini puasa makan. Ya. Tapi pas ingat kita harus makan. Iya. Aku beri tepuk tangan dulu. Artinya kita makan, sudah makan, aku puasa nih, makan lagi sampai kenyang. Itu sama dengan sengaja makan. Yang dimaksudkan dengan tidak sengaja, yang
kita makan, kemudian lupa langsung kita berhenti. Itu tidak membatalkan puasa. Kemudian sengaja mengumpulkan dan menelan ludah. Nah, siapa yang sering kayak gini? Nah, mengumpulkan dan menelan ludah, janganlah. Itu bisa sama dengan minum, sama dengan minum. Kemudian berubahnya niat selama puasa berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Macam-macam puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, dan ada waktu yang dilarang berpuasa. Artinya diharamkan untuk berpuasa. Nah, puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Puasa wajib antara lain puasa seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah juga disebut dengan puasa nafilah, yang artinya ibadah tambahan. Artinya arti sunnah tuh seperti apa? Apabila dikerjakan iya tidak berdosa, artinya kita berpahala mengerjakannya. Nah, seperti contohnya itu adalah puasa sunnah Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, dan lain sebagainya. Diharamkan untuk berpuasa atau waktu yang dilarang untuk berpuasa. Nah, dalam Islam ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Hari-hari yang dilarang seorang berpuasa yaitu 2 hari raya umat Islam. Nah, terakhir hikmah berpuasa. Yang pertama adalah melatih diri menjadi pribadi yang lebih tabah serta sabai. Kemudian tercapainya derajat ketakwaan seseorang, menjadikan seseorang lebih peduli terhadap sesama, mempererat silaturahmi, membiasakan diri untuk berhati-hati dalam berbuat. Oke, Bapak akan menampilkan sedikit video singkat tentang berpuasa. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian puasa juga merupakan wujud ketakwaan seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa umat Islam diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa. Oh, pantesan. Waktu puasa baju takwa laris banget. Maksudnya bukan itu, Johnny. Itu tadi sedikit video tentang berpuasa. Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Dapat surga. Salah satunya dapat surga. Nah, surga apa tadi? Raya. Kita sudah melihat video tentang apa itu pentingnya puasa, dan kita juga sudah mempelajari materi tentang syarat, pengertian, rukun, dan hikmah berpuasa. Kali ini Bapak ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, ini Bapak akan membagikan LKPD. Silahkan kalian diskusikan bersama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan kalian diskusikan bersama. Bapak akan membagikan contoh studi kasus dan kalian mendiskusikannya, menganalisis benar salah, kemudian beserta penjelasannya. Silahkanlah ini bagikan. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silahkan dibalik tempat duduknya. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian menganalisis. Nah, setelah itu kalian Bapak beri waktu juga untuk menjelaskan per kelompok maju ke depan nantilah. Ya, silahkan. Ya, di analisis ini sudah apa namanya? Ini. Iya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Sudah, silahkan kelompok pertama
menganalisis tentang studi kasus hukum berbohong dan menggibah. Ayo. Menggibah di media sosial saat berpuasa. Dan secara hukum menggibah atau berbohong di media sosial saat puasa itu tidak membatalkan puasa secara fisik. Kelompok terakhir dengan studi kasus hukum PEP atau rokok elektrik saat berpuasa. Nah, biasanya PEP memasukkan materi yaitu angin berupa uap yang mengandung cairan, kalori, kopi, rasa, melalui mulut atau hidung dan mengeluarkan ke dalam. oke, kita beri aplaus untuk teman. Ada yang tidak setuju dengan pendapat temannya? Setuju semua bahwa penggunaan rokok atau vape tadi, vape elektrik itu bisa membatalkan puasa. Karena apa? Sama dengan halnya makan dan minum. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Oke, kita aplaus untuk kita semua. Ini terakhir Bapak akan membagikan LKPD Mandiri. Nah, untuk kalian refleksikan apa-apa yang kalian dapat setelah kita mempelajari tentang syariat puasa di dalam Islam. Oke? Ya, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin sedikit merelaksasi kita bersama. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan ke samping. Berbaris, berbanjar ke belakang. Silakan berbaris, berbanjar ke belakang. Silakan dipijit-pijit temannya. Ya, silakan dipijit-pijit. Itu tadi pembelajaran hari ini tentang syariat puasa dalam Islam. Nah, dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa puasa itu tadi apa? Adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi bukan hanya makan dan minum. Kemudian kita juga mengetahui syarat dan rukun puasa. Dan terakhir juga kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang didapat dari berpuasa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin kita sama-sama bersolawat dengan membacakan senandung Al-Quran. Iya. Oke, anak Bapak sekalian, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dipetik dari pembelajaran hari ini. Salah hilap Bapak mohon maaf. Kurang lebihnya mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan pembelajaran hari ini tadi tentang puasa, mengamalkan puasa dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Sekali lagi salah hilap mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.